semua yang Allah syariatkan itu untuk kemaslahatan manusia. Semua ibadah, semua perintah itu untuk kebaikan kita. Dan mengandung tidak hanya unsur ibadah saja. Jadi semua dimensi itu ada di dalamnya. Contoh, Bapak Ibu, kita sholat. Ya. Jangan dikira kalau syariat sholat itu hanya untuk ibadah sholat saja. Itu masuk di situ banyak dimensi. Salah satunya adalah ekonomi. Jadi di balik syariat sholat itu dimensi ekonomi kita dahsyat sekali. Orang kalau sholat itu satu, dia membutuhkan tempat. Tempat itu berarti harus ada bangunan masjid. Ada bangunan masjid berarti harus ada yang jual semen, pasir, apalagi itu kan dimensi ekonomi. Nah sekarang yang menguasai itu orang Islam atau bukan? Harusnya orang Islam yang buat masjid itu orang Islam. Berapa masjid dalam satu desa, dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten. Kemudian selain tempat ada sajadah. Semua orang butuh sajadah untuk sholat. Itu kalau ditangkap oleh orang Islam, maka menjadi sumber ekonomi yang dahsyat. Tapi kalau kita haji, yang bikin sajadah orang mana? Terus ini apa namanya? Pecis. Semua orang pakai pecis. Tapi kalau kita haji, oleh pecis tulisannya Made in China. Belum tasbihnya. Tasbih saja kok Made in China. Mereka yang nggak sholat tapi malah mengeruk bagian apa? Ekonomi. Terus pakaian yang dahsyat itu adalah pakaian. Perintahnya kan menutup aurat. Yang ibu-ibu mukena, kemudian kerudung, itu kan bisnis yang sangat dahsyat, Pak. Padahal itu hanya satu syariat saja, sholat. Jadi kalau kita mau menangkap di balik semua syariat itu, belum syariat sholatnya ini masih dimensi yang lainnya, itu dimensi ekonomi. Itu mensejahterakan. Maka Allah memanggil hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, kamu pasti akan beruntung, kamu akan bahagia. Enggak hanya dunia ini saja, tapi lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, kita ini kadang terlalu fokus pada dimensi pas ibadahnya itu. Sholat saja, masalah pakaian ben jurusi wong liya. Masalah karpet, sajadah, semen yang ngurusi orang lain. Akhirnya ini kita sekalian tidak menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan keturunannya biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, yaitu di Mekah, yang tidak ada tanaman, yang tidak ada bahan-bahan makanan. Di situ ditinggalkan istri dan anaknya sendiri. Saat itu belum ada orang sama sekali. Kira-kira kalau itu dilakukan oleh bapak-bapak sekarang, kira-kira komentar ibu sama anak gimana, Pak? Mesti akan mengatakan suami nggak tanggung jawab. Mosok meninggalkan anak istri di tanah kering kerontang kayak begitu, belum ada bangunan, kayaknya. Kok tega, anaknya masih kecil. Tapi karena itu perintah Allah, maka nggak ada yang gersulo. Ini poin ya. Kalau itu perintah dari Allah, tidak ada yang gersulo. Dimodali dengan doa. Apa? Liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya mereka mendirikan salat di situ. Mendirikan salat. Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim.
salat akan membuat nanti manusia senang kepada mereka. Dengan salat orang senang dengan mereka. Maka orang yang salatnya benar itu pasti disukai oleh orang sekitarnya. Tapi ada sebagian orang salat ini ketemu jaim. Ada Pak? Ada di sini. Mau ketemu sama orang kok malah jaim. Kan ini perilaku yang tidak sesuai dengan perintah atau filosofi dari sholat. Ya. Nabiullah Ibrahim liyuqimus shalah, ya. Kemudian doanya aj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya. Supaya mereka itu senang nanti. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi satu syariat saja itu sudah mencukupi semuanya.